Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita akan membahas bab 2 Biologi kelas 10 semester ganjil tentang keanekaragaman hayati oleh saya Sugiyarti, guru biologi dari SMA Negeri 5 Depok. Salam semangat. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, menguraikan konsep keanekaragaman hayati di Indonesia, flora, fauna, dan penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan Weber. 3. Mendiskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita lanjut ke keanekaragaman hayati. Pembahasan hari ini meliputi tingkat keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati di Indonesia, penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan Wallace, pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversity atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, yaitu faktor bawaan dari orang tua yang akan diberikan kepada keturunannya. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang dapat mendorong faktor genetik menjadi lebih terlihat atau tidak terlihat. Tingkat keanekaragaman hayati yang pertama adalah tingkat keanekaragaman hayati gen, tingkat keanekaragaman jenis, tingkat keanekaragaman ekosistem. Kita bahas satu persatu. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan lainnya yang masih dalam satu spesies. Di sini contohnya adalah berbagai macam bunga rosa dengan berbagai warna, dan selanjutnya adalah tampilan dari satu individu orang tua yang menghasilkan kucing dengan variasi yang berbeda. Syaratnya, dapat melakukan perkawinan dalam satu spesies yang menghasilkan keturunan fertil, dan kuncinya adalah bentuknya mirip. Di sini bentuknya mirip, hanya berbeda warna. Ini juga bentuknya mirip, hanya berbeda warna pada bulu. Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman individu yang berbeda spesies, namun berada dalam satu genus atau famili. Di sini terlihat ada terong, cabai, tomat, dan kacang-kacangan. Ini masih dalam satu genus atau famili, Solanaceae. Nah, ini adalah berbagai macam jenis kacang-kacangan. Yang di bawah adalah berbagai macam jenis dari kucing, dari Felix atau Felidae, harimau, singa, kucing, dan cita. Ini namanya keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kita lanjut ke keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang disebabkan oleh komponen abiotik yang bervariasi. Komponen abiotik itu ada tanah, suhu, kelembaban, air, udara, angin, serta kesuburan tanah yang bervariasi sehingga menimbulkan interaksi yang berbeda-beda dengan makhluk hidup. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada tampilan gambar, di sini ada ekosistem hutan, pada laut atau terumbu karang, pada danau, perkebunan, semak, ada lagi ekosistem sawah, ekosistem air tawar, dan sebagainya. Keanekaragaman hayati di Indonesia, di sini kita akan bahas faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara mega biodiversity. Yang pertama adalah Indonesia merupakan negara kepulauan
Yang kedua, memiliki unsur flora dan fauna dari wilayah Melanesia, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, sampai Australia. Terbagi menjadi 3 daerah biografi, yaitu wilayah Oriental, Peralihan, dan Australian. Faktor selanjutnya yaitu banyak pulau yang terisolasi beribu-ribu tahun, sehingga tingkat endemisnya menjadi tinggi. Endemis itu persebaran flora fauna hanya di daerah tertentu. Indonesia memiliki laut yang luas sehingga memiliki sumber daya terumbu karang terkaya. Memiliki pantai yang luas dengan hutan bakaunya yang luas juga sehingga memiliki flora dan fauna terkaya. Selanjutnya, apakah ada manfaat keanekaragaman hayati Indonesia? Manfaatnya yang pertama adalah sumber pangan. Sebagai bahan makanan, di sini ada berbagai macam jenis makanan, berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon, dari tanaman sagu, selanjutnya dari aren, di sini ada gula dari tebu, selanjutnya kue dibuat juga dari telur, berarti dari hewan, sebagai sumber pangan. Selanjutnya sumber sandang, pakaian dari tanaman dari ulat sutra, selanjutnya tanaman serat nanas, dan berbagai macam tanaman lain yang bisa digunakan untuk bahan pakaian. Sumber bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga, di sini terlihat ada gambar, di mana rumah ini terbuat dari unsur utamanya adalah kayu. Sumber pendapatan, bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil ikan dan para petani itu bisa sebagai sumber pendapatan. Selanjutnya sumber plasmanufa atau sumber gen. Ketika di hutan yang beraneka ragam banyaknya, di sana banyak sumber gen untuk tanaman-tanaman sehingga lebih bervariasi. Sumber keilmuan, dengan banyaknya tumbuhan dan hewan yang beraneka ragam bisa masuk ke dalam sumber keilmuan. Dalam biologi ada ilmu yang mempelajarinya namanya zoologi untuk hewan dan tumbuhan namanya botani. Selanjutnya sebagai bahan obat-obatan, di sini terlihat adalah sumber kekayaan alam Indonesia yaitu jamu-jamuan. Di sini ada kunyit, selanjutnya ada juga ini ada kurma dan berbagai biji-bijian atau rempah untuk bahan obat-obatan. Sumber keindahan seperti tanaman melati, mawar, bunga cempaka bisa digunakan untuk estetika pada saat upacara adat. Penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan Wallace. Di sini ada garis hayal yang membentang yang membagi wilayah menjadi 3 bagian. Garis Wallace di sini bisa terlihat di kepulauan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Selanjutnya garis Weber berarti di sebelah timur, sedangkan pertengahan sampai Sulawesi ini adalah garis peralihan. Lalu apa hubungannya dengan garis hayal terhadap persebaran hewan di Indonesia? Di sini terlihat bahwa dari garis Wallace, di sini dari daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terlihat untuk faunanya adalah burung madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan orangutan. Selanjutnya dari garis Weber yang sebelah sini terlihat bahwa penampakan burung-burung yang mencolok, cendrawasih, selanjutnya kakatua, ada juga kuskus dan walabi. Untuk daerah pertengahan atau peralihan, di sini sampai ke Sulawesi ada babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo. Perbedaan ciri-ciri fauna Indonesia bagian barat yaitu banyak spesies mamalia yang berukuran besar. Indonesia bagian tengah memiliki banyak hewan dan tumbuhan lengkap. Indonesia bagian timur atau Australian, mamalia berukuran kecil dan banyak hewan berkantung. Indonesia bagian barat terdapat berbagai macam kera. Indonesia bagian tengah terdapat hewan endemik. Indonesia bagian timur tidak terdapat spesies kera.
Indonesia bagian barat atau Asiatis atau Orientalis, burung-burung memiliki warna yang kurang menarik. Indonesia bagian tengah, hewan mirip Asiatis atau Australian. Indonesia bagian timur, jenis-jenis burung memiliki warna yang beraneka ragam dan menarik. Indonesia bagian barat, jenis ikan air tawar banyak. Indonesia bagian tengah, tidak ada yang spesifik. Indonesia bagian timur, jenis ikan air tawar sedikit. Contoh fauna, Indonesia bagian barat beruang madu, harimau, Sumatera, gajah, badak, banteng, harimau Jawa, dan orangutan. Indonesia bagian tengah ada babi, rusa, maleo, komodo, dan anoa. Indonesia bagian timur ada kakatua, cendrawasih, dan walabi. Perbedaan ciri-ciri flora, Indonesia bagian barat banyak terdapat jenis meranti-merantian. Indonesia bagian tengah tidak dijumpai adanya hutan lebat. Indonesia bagian timur memiliki jenis meranti-merantian yang sedikit. Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis rotan. Indonesia bagian tengah banyak hutan semusim atau hutan yang sama, yaitu hutan homogen. Indonesia bagian timur tidak memiliki rotan. Indonesia bagian barat tidak memiliki hutan kayu putih. Indonesia bagian tengah banyak ditemui sabana dan stepa. Indonesia bagian timur terdapat hutan kayu putih. Indonesia bagian barat memiliki jenis tumbuhan matoa yang sedikit. Indonesia bagian timur memiliki berbagai jenis matoa, khususnya di Papua. Perbedaan ciri flora yang selanjutnya, Indonesia bagian barat memiliki jenis tumbuhan sagu yang sedikit. Indonesia bagian timur memiliki banyak tumbuhan sagu. Indonesia bagian barat memiliki berbagai jenis nangka. Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis nangka. Indonesia bagian barat, hutan hujan tropis selalu hijau sepanjang tahun dan bersifat heterogen. Contoh flora, Indonesia bagian barat, contohnya adalah karet, meranti, mahoni, rotan, dan nangka. Indonesia bagian tengah atau padang rumput, eboni, dan pohon lontar. Indonesia bagian timur, eukaliptus, sagu. Eukaliptus ini nama lainnya tanaman kayu putih. Sagu, pohon kenari, dan matoa. Ini contoh tanaman matoa. Ini nangka, dan ini tanaman kayu putih yang sering bisa dilihat. Selanjutnya, pelestarian keanekaragaman hayati ada dua macam. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon. Di sana terdapat badak bercula 1. Dan cagar alam Kepulauan Krakatau, berbagai jenis tanaman paku-pakuan tumbuh di sana. Pelestarian ex situ, pelestarian keanekaragaman hayati yang cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contohnya kebun koleksi, kebun plasmanupa, kebun raya, dan kebun binatang. Pelestarian keanekaragaman hayati yang pertama adalah pemuliaan tanaman dengan cara membuat varietas unggul dengan perkawinan silang yang menghasilkan varietas baru. Reboisasi atau penghijauan, pembuatan taman-taman kota. Pelestarian keanekaragaman hayati yang selanjutnya dengan cara penebangan pohon dengan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Pohon yang besar ditebang, lalu segera diganti dengan tanaman-tanaman agar tidak terjadi hutan menjadi gundul. Selanjutnya, pelestarian plasmanupa, sumber gen, dengan cara in situ dan ex situ. Terima kasih, salam semangat, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.